Mungkin dari stasiun Semarang Tawang kita sekarang menuju ke stasiun Ambarawa. Iya. Ini saya akuin top sih. Misalnya kita pernah ke sana ya. Iya, iya. Stasiun Ambarawa ini memang bangunan yang kita saksikan sekarang itu perkembangan dari renovasi bangunan tahun 1907 hingga 1910, Mas. Bangunan baru sebenarnya. Baru tapi di masanya ya, bukan baru sekarang. Karena pertama ini merupakan salah satu tonggak dari jalur pertama yang ada di Tanah Jawa. Resmi beroperasi pada bulan Mei 1873 dan stasiun Ambarawa ini menjadi titik terakhir karena stasiun ini di awal difungsikan untuk akomodir tangsi militer yang ada di Benteng Willem pertama, yang dekat Rawapening ada benteng. Sehingga stasiun Ambarawa ini namanya Stasiun Willem I atau Willem pertama, Willem I mengingat Raja Belanda yang pertama. Dan kalau sekarang udah nggak beroperasi lagi ya, Udah, iya, sudah. Museum ya? Iya, pertengahan tahun 70-an jalur ini sudah nonaktif, Mas. Jadi antara Kedung Jati, jadi ada percabangan ya. Dari Kedung Jati, kemudian Tuntang, Ambarawa, Bedono, Gemawang, Secang sampai Magelang, sampai Yogyakarta. Sebenarnya menghubungkan itu. Dan stasiun Ambarawa ini kalau kita lihat bangunannya sekarang itu sebenarnya kakak pertama. Jadi dia punya dua adik, Mas. Siapa? Yang arsiteknya hampir sama secara arsitektur dan struktur bajanya kalau kita tilik. Yang pertama memang stasiun Ambarawa, dan kalau kita lihat antara Semarang sampai dengan Yogyakarta ini memang banyak stasiun pulau atau island station disebutnya. Di stasiun pulau itu bangunan utamanya di tengah, kemudian kanan kirinya diapit rel, kayak stasiun Tugu. Oh iya. Disebutnya stasiun pulau, Mas. Gitu. Dan stasiun Ambarawa ini memiliki dua jalur, yang satu lebarnya 1435 itu mengarah ke Tuntang sampai dengan Kedung Jati. Lebar 1067 mm itu mengarah dari stasiun Ambarawa ke Secang sampai Yogyakarta. Itu. Jadi dua gauge yang berbeda. Dan kalau kita berbicara tentang ini ya Om ya, stasiun Ambarawa itu kan sekarang sudah dimuseumkan kan. Menjadi museum. Mungkin banyak koleksi-koleksi yang menarik dari perkeretaapian Indonesia. Tapi kalau selain di stasiun Ambarawa itu ada nggak sih Om? Di stasiun-stasiun lain yang punya koleksi menarik itu ada nggak sih? Salah satunya stasiun Bondowoso sih, Mas. Bondowoso masih beroperasi? Sudah tidak. Dipakai untuk museum juga. Kemudian ada yang di Sawalunto, itu di Sumatera ada juga. Kalau kita menilik stasiun Ambarawa ya, itu yang membedakan sebenarnya kap stasiunnya ya. Jadi kanopi. Jadi masa dari stasiun Ambarawa itu sebenarnya ini, Mas, bangunan di dalam bangunan. Jadi perkantoran itu masih dinaungi atap. Dan atap ini yang mempengaruhi tingkatannya. Jadi sebagai kakak pertama stasiun Ambarawa itu memiliki kap stasiun ya, memiliki kanopi itu lebarnya 21,75 meter untuk bentangnya, untuk lebar bentangnya. Kemudian stasiun Kedung Jati itu lebar bentangnya itu 14,65 meter. Adik pertama. Adik yang terkecil itu stasiun Purwosari yang ada di Solo. Itu untuk lebar bentang atapnya itu 13 meter. Gitu. Jadi 21,75 meter, kemudian 14,65 meter, yang terakhir 13 meter. Tapi semua masanya sama, jadi meliputi bangunan kantor, kemudian ada selasar tengah, ada ruang tunggu, atau disebutnya dengan ruang kopi kamar. Kalau nggak salah yang di Museum Ambarawa itu kan ada yang kayak satu ruangan spesial yang keramik-keramik gitu. Apa aku lupa aku. Iya, jadi ini pertanyaan bagus Mas Genta, kan diarahkan ke situ. Jadi kalau dulu untuk ruang tunggu atau disebutnya dengan Wachtenkammer, jadi kamar itu dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya artinya ruang, dalam bahasa Belanda kamar, kita tahunya kamar. Gitu. Di Wachtenkammer itu ada 3 ruang tunggu, jadi depan itu ruang tunggu kelas 3, kemudian khusus untuk pribumi, kemudian ada ruang tunggu kelas 2 yang ditujukan untuk ruang tunggu orang timur asing yang meliputi Tionghoa, India, Arab gitu Mas. Kemudian ya Wachtenkammer utama itu ruang tunggu kelas 1 ditujukan untuk orang Eropa. Iya, di situ. Jadi ada 3 kelas-kelasan sebenarnya yang membagi ekonomi, bisnis, eksekutif itu kan itu Mas. Yang membagi. Jadi pernah ada cerita lucu sih Mas kalau tanya kelas kereta itu. Jadi waktu itu naik kereta belinya Goso. Nah, aku kan tanya, Mbak jual yang ekonomi masih ada gitu. Udah habis Mas, tinggal yang bisnis sama eksekutif. Nah, setiap kelasnya bedanya apa sih Mbak? Saya pura-pura tanya gitu. Bedanya itu kenyamanan, Mas gitu. Antara kelas, nanti kalau eksekutif semakin nyaman, iya. Nanti kalau semakin nyaman jadi sayang Mbak. Jebul. Sebenarnya gimana? Langsung senyum-senyum sendiri ya. Bahkan kelas kan
kalau pindah ke eksekutif bakal luxury kan semakin nyaman toh Mas. Bahkan saya jawabannya gitu. Kalau nanti kelasnya semakin nyaman, berarti semakin sayang. Sembari tersipu malu. Tadi Om, kembali lagi ya. Jadi yang di ruang pertama ya Wachtkamer untuk eerste klasse atau kelas pertama itu disebut dengan ruang kopi, Mas. Karena disebut ruang kopi karena sering tercium bau kopi sampai sekarang. Karena dulu kalau menir-menir, nyonya-nyonya Belanda sebelum nunggu kereta datang itu kan ngopi dulu. Ambil kopinya dari Banaran. Oh iya, kopi Banaran. Dan di situ memang ada 2 kamar, ada 2 kamar mandi, toilet. Itu ada tulisnya Dames and Heren. Apa itu? Dames and Heren itu ladies and gentlemen. Jadi Dames and Heren. Dames and Heren, makanya orang Jawa was Dames. Wis ayu Mas. Dames. Dames. Dames and Heren itu Belanda. Tapi kalau Jogja ini Dedek Gemes, Dames. Jadi 2 ruangan ini lampunya nggak dimatikan Mas sampai sekarang karena pernah ada cerita kalau dimatikan itu ada angin kenceng keluar dari situ. Karena mengingat memang ini diakui ya bahwa di Wachtkamer yang ada ornamennya itu, jadi ada tegel itu lantai dalam bahasa Belanda, ubin, itu memang membentuk seperti formasi. Jadi seperti apa ya ini? Ada motif-motifnya gitu. Tapi motifnya bukan terbakar api cemburu ya Mas. Ada motif-motifnya di situ gitu. Jadi kalau kita lihat memang di tengahnya ada seperti Padma. Padma itu teratai. Kemudian ada tasbih, kemudian ada rosario yang mengelilingi dan seperti ada bunga-bunga Wijaya Kusuma. Dan saya pernah waktu itu dengan teman saya, almarhum Pak Kepala Stasiunnya waktu itu, pas malam-malam saya ke sana ya, pas jam-jam seginilah museum habis tutup, kita ngobrol dulu gitu. Saat kita berdiri itu Mas, kita kalau berdirinya ke arah selatan itu nanti bisa ketarik gini. Bisa sampai, waktu itu saya sampai 60 derajat ininya. Itu kenapa Om? Efek magnet di dalamnya? Iya, ada medan magnetik. Dan memang menurut cerita Ambarawa ini kan pernah mengalami beberapa peristiwa. Dari pertempuran waktu zaman Mataram kuno, kemudian Majapahit juga pelariannya di situ, bahkan sampai Palagan Ambarawa Mas. Sehingga waktu renovasi juga ditemukan bekas-bekas mortir, peluru, dan pusaka-pusaka itu konon ada di situ. Tapi memang kita lihat secara tanda kutip ya, itu memang banyak. Dan bentuk dari tegelnya itu memang melambangkan 4 posisi. Karena kalau kita lihat ke utara itu Kalingga, ke timur itu Majapahit, ke barat itu Pajajaran, ke selatan itu Mataram. Dan posisi tengahnya itu di Ambarawa. Karena memang Ambarawa ini menjadi jalur secara imajiner, itu adalah jalur tapal kuda, Mas. Mengikuti tapal kuda. Jadi bentuknya Semarang, Solo, Jogja, Ambarawa. Jadi bentuknya seperti ini. Dan filosofi ini sebelumnya sudah dirancang oleh si arsitek ininya atau memang kebetulan menjadi sebuah kebetulan kayak gitu? Iya, sebenarnya sudah menjadi rancangan karena waktu itu Raja Willem meminta untuk dibuatkan di situ. Karena mengingat benteng-benteng Belanda itu pasti di dalam pedalaman tanah Jawa Mas, mereka tidak berani di pesisir. Karena untuk menghalau kekuatan dari angkatan laut yang paling kuat waktu itu dari Inggris. Sehingga Belanda tahu diri. Mereka jadi setelah mendapatkan informasi dari laut ya, dari pantai, informasinya ke kota militer itu masih ada waktu sehingga penyerangannya nanti bisa apa ya, tidak masif gitu. Makanya makanya kan benteng-benteng kita ketemu Van der Bos ada di Ngawi, Willem, Vryburg, Bastenburg kan biasanya di selatan-selatan rata-rata gitu. Oh, ternyata itu filosofinya. Dan Stasiun Ambarawa ini memiliki satu keistimewaan yaitu penggunaan rel bergerigi, Mas. Aku pernah lihat. Iya, itu dari lintas Jambu sampai dengan Bedono. Dan saat ini juga masih beroperasi jalur keretanya. Itu menggunakan logo B2502 dan B2503 atau sering disebut dengan Bobo dan Bona. Kalau rel bergerigi itu cara kerjanya gimana sih? Apakah kayak roller Tamiya atau gimana? Iya, jadi bergerigi karena kalau kita lihat di Stasiun Jambu itu memang di ketinggian sekitar 400 mdpl. Itu langsung naik Mas ke Stasiun Bedono itu ketinggiannya 700 mdpl, kurang lebih 700 mdpl. Ini nanjak ya, jadi langsung diperlukan begini. Waktu menarik kereta, maka lokomotif nanti Stasiun Jambu akan berpindah di belakang untuk mendorong dengan gerakan ini. Dan lokomotif ini memang produksi Jerman dan boleh dibilang di Indonesia ini masih beroperasi. Mengingat hanya ada 4 rel bergerigi yang ada di dunia, yaitu ada di Swiss,
di Belanda, di Swiss, kemudian ada yang di Jerman, Inggris, kemudian ada di India, dan satu di Indonesia. Di Indonesia ini ada 2, satu di Bedono, Jambu, yang satunya itu sudah tidak aktif, yaitu lintas Bedono Gemawang yang turun, karena ini Gerabak Merbabu yang turun, dan yang satunya di mana, di Sumatera Barat, di lintas Sumatera Barat itu juga di Lembah Anai, itu juga ada jalur bergerigi juga, tapi sudah tidak aktif. Sementara di sini sekarang aktif, tapi untuk pariwisata fungsinya. Ya. Ambarawa bro, top bro. Javanica Ambarawa kalian patut berbangga. Punya koleksi yang seperti itu. Dan mungkin sekarang kita lanjut ke stasiun terakhir, stasiun di kota kita sendiri yang belum pernah saya kunjungi, stasiun Maguwo Lama. Iya. Iya. Itu apa Om yang bikin spesial? Iya, sebenarnya kalau kita melihat stasiun terakhir ya, stasiun Maguwo Lama ini kenapa spesial, karena menjadi saksi dari beberapa peristiwa, Mas. Salah satunya agresi militer kedua Belanda. Dan salah satu stasiun yang unik karena konstruksi dari masa bangunannya menggunakan struktur kayu. Dan bangunan kolonial yang berstruktur kayu boleh dibilang salah satu yang unik yang ada di Yogyakarta. Dan di Tanah Jawa ini tidak lebih dari 4 stasiun yang menggunakan struktur kayu, Mas, yang masih ada, yang bisa kita ketemui. Pertama, itu stasiun di Gresik. Kemudian yang kedua stasiun Tanggung, yang sudah kita bahas. Lalu ada stasiun Maguwo Lama, dan satu lagi sebenarnya stasiun Mayong. Tapi Maguwo Lama ini karena dia berbentuk kayu ya, sekarang masih ada apa enggak? Masih. Ini saya nggak tahu loh soalnya. Masih ada. Kemarin yang sempat mau kita pakai untuk syuting. Nggak kena rayap-rayap gitu? Enggak. Dan ini sebenarnya memiliki satu kedekatan emosi dengan saya, stasiun Maguwo Lama. Karena dekat rumah? Apa? Ya, salah satunya itu. Yang kedua, saya sama teman-teman itu mengusahakan untuk renovasi dari dulu. Dari 2013, dan alhamdulillah di Desember 2019 kemarin diresmikan renovasinya. Karena waktu itu bahkan setiap minggu saya datang ke situ, Mas, untuk perawatan, bantu unit heritage KAI waktu itu. Ini sekarang sudah jadi belum renovasinya? Sudah renovasinya, alhamdulillah sudah jadi. Sekarang jadi apa kalau stasiun kosong, Maguwo? Mas. Kosong? Iya. Nggak, pengunjung-pengunjung itu nggak boleh masuk juga? Sebenarnya boleh, cuman itu kan dikonservasi, jadi dipagar, karena nanti takut ada orang yang datang ngepilok, handal, buat pacaran. Karena 2015 itu sempat saya marah-marah, Mas, waktu itu, karena itu dipakai untuk hal-hal yang negatif menurut saya. Jadi untuk apa, minum-minuman, kemudian saya takutnya itu kalau dipilok, karena pagarnya itu dijebol waktu itu, dan ketahuan saya waktu itu. Tapi bisa dibilang stasiun Maguwo Lama ini nggak begitu besar ya, Mas? Iya, hanya kecil, dan ini stasiun yang istimewa di zamannya, karena stasiun ini di awal hanya halte itu kecil, stasiunnya stasiun kecil seperti pos kamling gitu. Tapi di tahun 1920, 1930-an dikembangkan seperti sekarang, dan memiliki 2 emplacement atau 2 spur rel. Karena di Yogyakarta sampai dengan Solo waktu itu memang ada dual gauge, jadi satu rel itu ada 3 besi mewakili 1435 dan 1067, dan berdampingan seperti sekarang double track itu 1067 sesuai dengan standarnya Staatsverlegen gitu. Teman-teman. Iya. Edan ya, tadi ya. Bisa dibilang Edan ini, 5 stasiun dengan ceritanya masing-masing. Kemegahannya masing-masing. Mungkin setelah ini harapannya kalau mungkin malam sudah berakhir, kalian bisa kembali mengunjungi tempatnya, sekedar singgah di situ atau apa, untuk melihat kembali, karena ya bisa dibilang stasiun-stasiun di Pulau Jawa ini sendiri unik ya Om ya. Banyak-banyak megahnya, kadang ada satu ornamen yang unik. Kalau sering lihat Om kalau berhenti di stasiun mana, terus kadang memfoto apa, terus menunjukkan ini loh Mas jamnya atau apanya, lengkungnya, itu kan masing-masing pasti punya keistimewaannya sendiri. Dan kalau kita lihat ya, kalau tadi sekilas nih Maguwo Lama, belum nanti ada sedikit beberapa tentang stasiun keistimewaannya ya. Stasiun Maguwo Lama ini karena menjadi saksi dari agresi militer kedua Belanda. Waktu itu kan tentara-tentara Belanda pendaratnya di landasan Pacu Maguwo, Mas. Terus kemudian menggunakan stasiun Maguwo Lama ini untuk menuju kota Yogyakarta. Sehingga memang waktu saya ke sana sempat ada beberapa hal yang nampak itu, beberapa pahlawan tak dikenal. Jadi memang ada yang dimakamkan di situ, yang tanpa nama, non-name, dan oleh almarhum Bapak Kepala Stasiunnya dahulu itu diberikan simbol bunga kamboja. Jadi ada beberapa jenazah-jenazah, Mas, yang dimakamkan di sekitaran itu gitu. Karena menjadi saksi perjuangan ya. Gitu. Dan kalau kita lihat di stasiun, jam itu sebenarnya salah satu hal yang terpenting, Mas, dalam perkeretaapian, karena di sini mengajarkan kedisiplinan, apalagi orang Belanda. Jadi jam itu menandakan bahwa kita harus on time, tepat waktu. Bahkan kereta api zaman dahulu itu harus
pas jamnya, tidak boleh terlambat. Salah satunya di Yavana Express atau kereta ekspres malam dan Index Express kereta ekspresian. Karena tidak boleh terlambat saat nanti sampai Jakarta karena mengejar jam 7 pagi itu kapal yang menuju ke Belanda. Jadi kereta harus sampai jam 6, jam 7 harus oper ke kapal, nggak boleh terlambat. Disiplinnya sampai sekarang lah ya, itulah mengapa kereta nggak pernah terlambat. 1 menit pun jalan ya jalan. Iya. Terus juga kalau kita lihat di bagian karcis, di bagian loket, itu biasanya ada satu marmer segini mas, lebarnya itu. Jadi ada marmer ukuran 10 x 10 cm. Itu fungsinya untuk mengetes uang logam, asli atau palsu. Jadi saat uang dijatuhkan, itu kalau bunyinya nyaring berarti asli, tapi kalau nggak bunyi palsu. Salah satu fungsinya itu. Jadi kayak buat bayarnya sih ini uang palsu apa ini? Iya. Gitu. Kemudian juga ada brankas untuk menyimpan beberapa dokumen. Terus tidak lepas juga biasanya ada bunker. Dan ini tepat 153 tahun Jawa Berkalung Besi. Kemarin juga ada kabar ditemukan bangunan situs peninggalan itu di sekitaran stasiun Bekasi untuk proyek double track ditemukan itu gitu mas. Muncul situs kereta api juga baru gitu. Cukup menarik ya berarti ya pembahasan tentang stasiun-stasiun ini. Mungkin ini adalah sedikit banyak yang bisa kita ceritakan tentang 5 stasiun terindah yang ada di Pulau Jawa. Mungkin ini adalah versi kami ya ini ya. Mungkin menurut kalian ada yang punya cerita tersendiri atau mungkin lebih indah daripada ini, silahkan ketik di kolom komentar buat pengetahuan juga buat teman-teman yang lainnya juga, karena ini kan menurut versi kami kan kita tidak akan membenarkan ini loh yang indah tuh ini, enggak, pasti ada banyak lah ya. Kenangan kan ya bisa tersebar nggak cuma dari kami sendiri kan. Iya, sebenarnya ini 5 stasiun itu versi kami ya, benar seperti dikatakan Mas Gentas, sebenarnya masih banyak stasiun-stasiun lainnya tapi tidak cukup untuk kita bahas. Mungkin tahun depan 154 Jawa Berkalung Besi. Iya. Mungkin kita juga akan membahas tentang terowongan-terowongan nanti mas. Lampegan. Lampegan salah satu. Itu dari kemarin, dari awal kita perjalanan, terowongan Lampegan, terowongan. Nyai Satria ya. Kemudian ada terowongan hijau, tapi ini kabar terakhir ya, terowongan hijau dan terowongan Kebasen. Terowongan Notok itu sudah menjadi heritage, sekarang menggunakan terowongan-terowongan baru. Terakhir. Ya, itu nunggu dapat izin sih kalau itu sih, apa sih ya kan. Iya. Nah, mungkin terus kayak Pak, yuk syuting iya. Walaupun sudah tidak aktif, tapi kita tetap tidak berani, masih punya tata krama lah. Gitu. Iya. Ya wes teman-teman, mungkin ini sedikit banyak yang bisa kita sampaikan tentang 5 stasiun terindah di Pulau Jawa. Mungkin ini kita kan masih ada episode tentang Jawa Berkalung Besi lagi apa enggak? Nanti kira-kira bagaimana ya? Mungkin bulan depan juga kita memperingati 75 tahun Kereta Api Indonesia per tanggal 28 September. Ya, dan bulan depan kita memperingati KTC 1 juta subscriber. Kalau ya. Nanti kalau ini juga pasti jadi pertanyaan juga, kalau mau 1 juta ke Alas P. Tenang, sudah kita rencanakan. Sudah ada di timeline, survei. Semoga bisnya kayak yang kemarin ya. sudah kita rencanakan dan memang info yang kemarin saya dengarkan itu sudah dibuka, tapi situsnya belum. Daripada kita zoom kayak ke Dieng, kita maksimalkan nanti 1,5 bulan episodenya khusus Alas P. Mantap, 1,5 bulan, 10 episode. Satu episode 1 jam, wes deal-dealannya kayak gitu ya. Deal. Editor nggak boleh sambat. Tenang, ini kita sudah rencanakan nanti insya Allah antara Oktober November ya, kita mau survei dulu, jadi kita pastikan biar maksimal juga. Ya nanti kalau dirasa Jawa Berkalung Besi ini menarik, bulan depan nanti kita beri 1 episode khusus tentang 75 tahun Kereta Api Indonesia. Jadi per tanggal 28 September 1945. Jadi ada perbedaan kalau 10 Agustus 1867 itu pertama kali kereta api meluncur di Tanah Jawa. 28 September 1945 kereta api jadi punya kita, direbut dari penjajah Belanda dan penjajah Jepang. Itu cukup menarik itu. Tapi ya kalau mau kita bahas ya dikit lagi teman-teman, dikit lagi. Konten setiap hari kita ngitung nambah 1 aja kita langsung kepikiran nambah 1. Ya wes teman-teman, mungkin ini sedikit yang bisa kita bagikan kepada kalian semuanya tentang Jawa Berkalung Besi. Sesuai yang Om Hao bilang, kalau memang episode ini menarik mungkin akan ada 1 tambahan lagi. Jadi akhir kata monggo Om Hao kalau mau diakhiri. Iya, pengalaman dijajah itu memang menyedihkan, memang suram pengalaman dijajah yang pernah terjadi masa lalu. Tetapi dari tetes keringat, air mata dan darah para pendahulu kita, karena yang membangun jalur kereta api ini sejatinya ya nenek moyang kita, hari ini menjadi salah satu peninggalan, menjadi sebuah pusaka, menjadi sebuah mahakarya, terutama mahakarya arsitektur dan teknik sipil kalau saya sebut, bersejarah sekali bagi anak cucu kita semua. Jadi sepantasnya untuk kita berbangga dan melestarikan cagar budaya
terkhusus cagar budaya kereta api. Let's preserve our heritage for the future. Lestarikan pusaka kita untuk generasi penerus masa depan. Ya. Dan mungkin akhir kata terima kasih juga buat Kampung Kopi yang memberikan kami tempat untuk syuting khusus episode Jawa Berkalung Bersih ini. Sekarang kita sudah selesai di sini. Selanjutnya kalian aja yang nongkrong di sini, kalian ngelihat ke rel, siapa tahu kalian bisa retrokognisi sendiri, menciptakan episode sendiri, bikin YouTube sendiri, monggo. Itu terserah kalian kayak gitu. Kopi Kampung Ambarukmo. Bersama aku balik lagi. Kebalik-balik aku. Kopi Kampung Ambarukmo. Terima kasih. Iya. Sekali lagi. Oke, akhir kata ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya.